Mbak Vena mungkin hari ini sama anak yatim dalam rangka apa sih kalau mau pakai mic atau pakai? Ya, alhamdulillah hari ini kami mengundang 52 anak-anak yatim dari anak yatim Kampung Bed itu dari Bogor. Ini udah tahun ke-10 aku selalu sama mereka dalam semua fase pendidikan. Jadi tidak ada salahnya mengundang mereka lagi. Tidak ada salahnya mengundang mereka lagi di rumah Kaso karena terakhir juga waktu pindah ke sini kan belum ada pengajian sama sekali. Jadi syukuran di rumah Kaso dan juga insya Allah pengajian untuk kedepannya masih banyak hal-hal yang harus tetap aku perjuangkan dan butuh doa dari anak-anak. Kalau sendiri baru pertama kali kan ikut pengajian sama mama. Apa? Pertama kali? Ya, ikut pengajian masih apa? Tes. Dari suara. Tes. Nah, ada. Enggak udah. Tes. Mic. Hilang lagi. Kalau nggak usah pakai mic. Jadi dari bulan Muhammad sering ada acara pengajian. Aku masih kecil sama kakak, jadi emang hal kayak gini tuh udah rutin. Kebetulan baru tahun ini baru sekali ya di rumah ini. Kurang suaranya kurang. Tes. Iya, yang aku bilang sebenarnya ini kayak rutinitas keluarga kita. Ya dari aku sama kakak masih kecil emang mama bikin acara pengajian, jadi emang ini bukan hal baru. Tapi untuk tahun ini Dan di rumah habis direnovasi ini baru pertama kali sih. Mbak Vena kan ini adalah bentuk syukur Mbak Vena ketika rumah sudah selesai dibangun, Mbak Vena juga udah sehat seperti ini adalah bentuk syukur akhirnya mengajak para anak-anak yatim yang memang dahulu kala yang sering banget mendoakan Mbak Vena. Iya, jadi alhamdulillah kalau yang namanya anak-anak yatim kandang saya itu kan tahu dari awal aku masih belum ada tanya, kemudian sekarang di rumah Kaso lagi karena rumah ini kan sebenarnya rumah kenangan juga ya Rida ya. Jadi yang ada salahnya mengundang mereka dan mudah-mudahan ke depannya aku lebih kuat, lebih sabar, lebih percaya diri lagi untuk menghadapi apapun. Jadi doa anak yatim aku yakini insya Allah dijaga sama Allah. Karena kan kita lihat mereka berdoanya luar biasa. Tadi kita baca Yasin begitu semangat dan mereka ini hafal Yasin ya. Kita aja masih baca alhamdulillah dan mereka ini rata-rata anak-anak yang udah umroh dan haji. Jadi anak-anak luar biasa sih. Iya, tadi itu 52 anak. Kenapa 52? Karena usiaku tahun ini 51. Jadi harus ditambah 1. Jadi 52. Jadi memang sengaja dari dulu sama Pak Dwi pimpinannya aku selalu bilang kalau bisa anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil aja udah tadi kan tahajud ya, rajin tahajud, kemudian baca Quran ya. Aku sih sudah merasakan 10 tahun sama mereka didoakan tuh karena mereka semangat ya insya Allah ya. Dan aku kan juga di titik sekarang ini lebih terus mendekatkan diri sama Allah. Sama-sama Roro juga kita di fase yang sama ya Roro. Jadi sama-sama menguatkan kalau malam-malam gak bisa tidur telepon-teleponan. Ya alhamdulillah punya sister Roro yang rumahnya juga dekat banget gitu. Semua takdir Allah ya itu sih. Mbak Vena, apakah sudah mulai juga hatinya mungkin denyut memang Elida? Kalau lega belum. Saya masih di fase, kalau waktu itu fasenya masih fase survive ya. Kemudian ada fase shock, ada fase kayak menyalahkan diri sendiri. Kalau sekarang di fase yang menumbuhkan kepercayaan diri lagi bahwa
ya ini harus aku lewatin. Jadi besok insya Allah kita terapi ya, gimana Roro? Ya, alhamdulillahirobbilalamin Mbak sayang. Jadi kita tetap terus concern untuk kesehatan psikis Mbak Vena Melinda bersama tim psikolognya Ibu Citra, dokter pribadinya Dokter Diki, dan juga besok ada satu lagi konselor yang expert ya, namanya Pak Despa, akan langsung menterapi khususnya di bidang hipnoterapi. Jadi insya Allah nanti Mbak sayang bisa relax, bisa pelan-pelan merilis insya Allah seluruh rasa trauma, depresi atas KDRT. Karena kita ketahui bersama, saya dan juga Mbak Vena Melinda itu belum rilis semuanya sepenuhnya. Jadi korban KDRT itu tidak main-main, teman-teman media. Jadi sakitnya, traumanya, dan setiap malam tuh kadang suka kebangun sendiri, masih nge-review segala hal tentang sakit hati itu gitu. Jadi tetap terus konsentrasi untuk bisa menterapi Mbak sayang Mbak Vena Melinda, dan terima kasih atas amanahnya. Nyai akan selalu mengemban amanah ini dengan penuh kasih sayang Nyai kepada Mbak Vena, agar supaya kita bisa menyeruakan say no to KDRT kepada teman-teman semua yang di luar sana yang mungkin kurang bisa berani untuk speak up. Kita akan speak up bersama. Hasilnya peningkatan dari akhirnya terapi, psikolog itu apa yang Mbak Vena rasain sekarang? Ada perubahan kah? Atau seperti apa sekarang? Iya, alhamdulillah ini terapi yang keberapa ya? 5. Ya, kelima. Alhamdulillah dalam 1 bulan. Betul. Jauh, alhamdulillah ya. Pertama aku kan nggak bisa makan, nggak bisa appetite ya, terus nggak bisa tidur yang deep sleep. Tapi sekarang kalau makan udah mulai ada keinginan hari ini mau makan apa gitu. Tapi kalau disuruh ngomong tentang sesuatu hal itu pasti akan cepat nangis ya. Betul. Kalau ada sesuatu yang ya itu jadi Trigger, Mbak Vena, trigger, jadi pemicu. jadi kayak tadi melihat anak-anak kecil yang selalu mengiringi aku. Waktu itu kan kakak-kakaknya, karena 10 tahun yang lalu itu mereka belum lahir kan ya. Jadi terus melihat mereka lagi aku kayak deja vu, karena waktu itu kan aku tahun 2013 tuh ingat banget Januari itu masih sendirian, baru pisah, kemudian sendirian, anak-anak sempat jauh waktu itu, suffer banget, dan mereka lah nih, aku ingat banget aku datang kalau ada bed sampai akhirnya mereka yang datang ke apartemen. Masya Allah. Sampai akhirnya detik ini, tapi dengan peristiwa yang berbeda. Jadi aku insya Allah aku yakin doa mereka, doa keluarga terdekat, doa sahabat yang hadir hari ini, mudah-mudahan ke depannya kita mendapatkan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya pokoknya saya kan sama wartawan udah kayak keluarga ya. Kalau sampai kemarin saya agak nggak mau wawancara, semata-mata saya ingin semuanya kondusif. Tapi saya juga ingin teman-teman wartawan mengawal kasus ini, karena wartawan itu dan media memegang peran yang sangat penting. Saya korban KDRT, begitupun Roro dan juga siapapun di luar sana, teman-teman perempuan. Konsekuensi memang banyak. Kalau kita berani speak up itu banyak. Makanya awal tuh yang harus kita persiapkan adalah mental. Karena yang namanya playing victim, namanya fitnah, namanya berbagai macam itu pasti adalah urutannya. Dan insya Allah tanggal 14 Februari saya minta teman-teman wartawan bila ada waktu kita sama-sama ke Komnas Perempuan. Saya mohon doa dan juga supportnya teman-teman untuk sama-sama kita menginformasikan bahwa KDRT itu bukan aib. KDRT itu adalah pidana. Artinya kalau kita sudah berani speak up, ya konsekuensinya kita harus kuat mental. Meskipun saya juga sering nangis kayak tadi, semata-mata sebetulnya saya masih manusia biasa. Nggak mungkin lah ada orang yang ingin menikah kemudian gagal dan kemudian ceritanya sampai seperti saya, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau itu pun terjadi, ya itu sudah satu konsekuensi. Makanya
saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Kebetulan Feral nggak bisa hadir ya, karena ada acara di Amerika, tapi sudah mensupport. Atala juga datang, dia selalu ada di saat saya bilang, ya meskipun sibuk ya deh, sibuk cari uang, sibuk macam-macam ya. Tapi Atala selalu ada, ya itu sih yang menguatkan saya. Dan Atala sama Feral tuh nggak pernah menyalahkan mamahnya dengan apa yang sudah terjadi, dan dia dewasa, dia tidak emosional. Saya selalu lihat ya bagaimana tata cara Atala dan Feral bicara di depan kalian, dia tidak terpancing, fokus kepada ibunya, luar biasa ya. Itu yang membuat saya jadi kadang kalau saya drop, saya ngeliat anak-anak saya aja, karena nggak mungkin saya dikasih Allah anugerah ini, peristiwa ini kalau saya nggak mampu. Tapi kadang kalau saya drop, ya itu manusiawi ya, karena saya sebetulnya belum sembuh secara Iya, secara psikologi, psikoterapi dan juga konselor itu amat sangat masih butuh proses. Jadi itu manusiawi, naluri, dan juga tergantung dengan trigger. Jadi seperti mana yang sudah sampaikan tempo hari, mohon doanya teman-teman media semuanya, dan semoga bisa memberitakan berita yang lebih proporsional. Jadi kalau misalnya ada isu-isu dan lain-lain itu yang merupakan trigger dari Mbak Vena, mohon jangan diberitakan, karena Mbak Vena sangat serius sekali. Iya, yang pasti buat Feral, Atala, Mania, tentunya saya hidup di dunia ini kan yang saya tinggalkan legacy adalah bagaimana mereka bangga lah sama hidupnya ya, sama orang tuanya. Jadi kalau apa yang saya lakukan itu kemudian menginspirasi Feral masuk ke dunia politik, salah satu agendanya adalah ingin menyuarakan anti KDRT, khususnya di kalangan anak muda, karena dia juga anak muda, milenial. Ya saya bangga, artinya semua isu itu penting ya. Dan saya juga tahu banget Feral punya capable, mudah-mudahan Atala juga nanti bisa ngikutin, Fania. Ya kita kan nggak tahu ya, kita hidup sampai umur berapa. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, apapun yang terjadi sama mama, pemberitaan yang bagus kita syukuri. Kalau pemberitaan tadi jelek, ya kita harus kuat gitu ya. Meskipun kadang seperti yang Roro lihat, kalau saya udah ngerasa sedih banget, saya telepon dia malam-malam. Kok bisa ya ada orang kayak gitu misalnya. Tapi itu terjadi sama hidup saya. Jadi ya saya manusia biasa. Kadang kalau saya nggak kuat, ya saya harus ngomong sama psikolog ya, sesi curhat ya. Sesi curhat sampai nangis. Sampai kayak, tapi habis itu lega. Tapi habis itu pasti paling penting curhat sama Allah. Betul. Itu yang paling penting ya. Alhamdulillah sebulan ini kalau orang lihat secara fisik mungkin saya sudah alhamdulillah membaik. Tapi kalau secara mental, ya saya justru minta teman-teman wartawan untuk membantu saya. Kita masih panjang ke depan. Saya masih ke Komnas Perempuan, saya masih menghadiri peradilannya, baik itu dimanapun ya. Ya insya Allah saya sebagai korban KDRT nggak boleh drop. Saya tetap menyuarakan hal yang merupakan kebenaran. Ya mohon teman-teman wartawan juga proporsional untuk meliput hal-hal yang memang fakta hukumnya ada seperti itu. Di talak sendiri menanggapinya gimana? Saya nggak mau jawab Ya, itu. saya teman media, jadi khusus terkait pengajian dan juga rasa syukur pada hari ini. Kalau supportnya buat Mama seperti apa sih? Talak harinya mungkin Yang kayak mama bilang, pokoknya kalau aku ada waktu senggang, waktu kosong aku sering pasti ya cek kondisi mama, semangatin dia. Soalnya gitu, aku sama kakak pengen fokus tuh untuk balikin mental mama aja sama semangat mama sih. Habis kamu yang sering bilang semangat apa sih yang disampaikan terus atau dari Mama? Ya pasti kadang mungkin gak ngomongin masalah ini ya, kadang kita bisa discuss hal-hal lain atau enggak bercanda-bercanda aja gitu, yang apa yang bisa buat mama tuh lebih lega dan gak mikirin masalah. Tapi tetap aku support sama kakak, temenin mama terus, aku temenin dari mama sampai ini semua selesai. Atau buat mama biar mama nggak mau nangis, biar mama tuh
Kalau punya cara apa sih kalau Ya aku selalu bercandain aja. Bercandain aja mama, bikin mama ketawa gitu. Sama ya makanya hari ini gimana apa pengen ajak mama mungkin makan bareng, kan udah lama kita nggak makan ya di luar gitu. Itu hal-hal kecil aja sih menurut aku yang bisa bikin mama bahagia gitu. Ya hari ini makanya aku nggak bawa pacar aku sama mama. Iya lah, iya. Ya pokoknya saya juga minta makasih ya sama teman-teman wartawan. Kalian luar biasa lah, meskipun kita nggak keluarga gitu. Tapi saya ngerasain banget gitu ya, pemberitaan kalian itu tetap berimbang. Ya apa ya, kalau soal Atala, Vero, Fania itu udah gift dari Allah. Sekarang tinggal gimana saya supaya nggak terpuruk secara mental, tetap harus kuat buat anak-anakku karena mereka masih butuh aku. Kalau yang gede-gede pasti butuh doa aku, yang kecil Fania pasti butuh aku didik. Jadi ya sekarang di titik terus memacu diri untuk bersyukur. Jadi healing sendiri ya. Kadang kalau sedih ngomong sendiri. Pernah saya juga kalau lagi sedih terus lagi semua pada sibuk gitu, udah ngomongnya sendiri, udah bisa, nggak ada apa-apa gitu. Dan alhamdulillah healing itu juga boleh ya gitu ya. Boleh Kayak sekali. ngomong gitu, nggak ada apa-apa gitu. Iya. Paling enggak ada tahap kita untuk bisa mengutarakan apa yang dipendam, karena kalau tidak diutarakan, even itu dengan diri sendiri, kita bisa lebih drop lagi depresinya. Ya yang jelas saya belum bisa beraktivitas untuk cari uang ya, belum. Saya harus fokus dengan kasusnya, mudah-mudahan lancar. Tapi saya memang alhamdulillah jadi banyak sholat sunnah sih. Kemudian saya udah bilang sama Roro, insya Allah kita ikut pengajian. Iya, betul. Iya. Dan kalau yang lain-lainnya saya memang belum bisa untuk terima job juga. Ya karena masih belum